Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Korban kebakaran gudang LPG di Denpasar bertambah menjadi 17 orang. Calon pengantin di Desa Bukian Gianyar wajib menjalani tes narkoba. Untuk mengantisipasi musim kemarau ekstrim, hampir seluruh kecamatan di Gianyar mendapatkan mesin pompa air. Satu persatu korban kebakaran gudang gas LPG bersubsidi di Jalan Kargo Taman akhirnya meninggal dunia. Rabu 19 Juni, Suhermi Nadi berusia 47 tahun akhirnya mengembuskan nafas terakhir di RSUP Prof. Ngurah. Kondisinya tidak tertolong karena luka bakar yang mencapai lebih dari 50%. Dari 17 korban yang tewas dalam peristiwa ini, kini tinggal 1 orang yang masih menjalani perawatan di RSUP Prof. Ngurah, yakni Ahmad Tamis Mujaki, berusia 25 tahun. Kondisinya saat ini masih kritis akibat luka bakar yang mencapai 70%. Dokter memberikan alat bantu nafas karena pasien mengalami trauma inhalasi. Dari seluruh pasien yang dirawat, 17 pasien. Saat ini pasien yang masih dirawat tersisa 1 orang. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dengan luka bakar 72% dan trauma inhalasi. Saat ini masih dalam alat bantu nafas dan juga resusitasi, pengawasan ketat dan perawatan luka. Pasien meninggal karena keberatan dari penyakitnya. Pasien yang saat ini masih dirawat, kami usahakan perawatan yang optimal untuk bisa melewati fase akut dan juga menjalani perawatan suportif lainnya. Terima kasih. Hingga Rabu petang, dari 18 korban kebakaran gudang LPG bersubsidi, 17 meninggal dunia. Dokter dan perawat di RSUP Prof. Ngurah tetap berusaha keras untuk menyelamatkan nyawa Ahmad Tamis Muzaki. Kebakaran yang terjadi pada hari Minggu 9 Juni menyebabkan 18 karyawan gudang menjadi korban. Polisi sudah menetapkan pemilik usaha Sukojin sebagai tersangka karena lalai dan mengakibatkan nyawa orang lain melayang. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Ditreskrimsus Polda Bali Rabu 19 Juni menangkap pelaku pengoplosan gas LPG bersubsidi di kawasan Banjarpande, Abian Semal, Badung. Saat ditangkap, pelaku seorang diri tengah memindahkan isi gas LPG bersubsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi berukuran 12 kg. Dari hasil penyelidikan, Polda Bali lalu menetapkan Iwayan Rawan, berusia 61 tahun sebagai tersangka. Tersangka mengaku mengoplos gas LPG dari tabung 3 kg ke tabung kosong berukuran 12 kg. Ia memasukkan pipa besi ke dalam tabung kosong 12 kg yang didinginkan dengan es batu, lalu memindahkan seluruh isi gas LPG 3 kg. Tersangka membutuhkan 4 tabung gas 3 kg untuk mengisi penuh gas LPG ke tabung 12 kg. Iwayan Rawan mengaku sudah 2 bulan terakhir mengoplos gas LPG. Ia sebelumnya hanya penjual gas biasa tanpa izin resmi dari Pertamina. Di mana kegiatan ini dilakukan di rumah tersangka sendiri atas nama Iwayan Rawan, warga Banjarpande, Desa Abian Semal, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Ini rumahnya langsung ya. Pada saat itu
tim melakukan penyelidikan dan menemukan tersangka sedang melakukan pengoplosan tersebut. Jadi kami sampaikan untuk gas ini kami sudah melakukan kegiatan penindakan sebanyak 4, 2 sebelumnya dan setelahnya. Dan ini tentunya kita juga butuh kerjasama ya dari masyarakat karena kita tahu ini kejahatan-kejahatan yang memang tersembunyi ya, karena ini menyangkut juga kalau proyek penam itu supply and demand karena ada pemesanan adalah kegiatan ini. Untuk tersangka sendiri pengakuannya baru 2 bulan untuk melakukan kegiatan pengoplosan ini. Dia bekerja sendiri. Sebagai agen resmi atau tidak ada. Ini memang liar dan tadinya dia berjualan sendiri di rumah dan untuk kebutuhan masyarakat sekitar di tempat tinggalnya. Pemantauan dan pengawasan ini. Polda Bali menyita ratusan tabung gas LPG berbagai ukuran. Sebagian sudah terisi dan sebagian lagi masih kosong. Selain itu, polisi juga mengamankan peralatan untuk mengoplos dan 1 kendaraan jenis minibus. Tersangka Iwayan Rawan terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Selain kasus ini, Polda Bali juga mengungkap 3 kasus serupa di Kabupaten Gianyar dan Denpasar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pembelian gas LPG ukuran 3 kg dengan menunjukkan KTP menurut sejumlah ibu rumah tangga di Kota Denpasar dirasa kurang praktis alias ribet. Menurut mereka, hanya membeli 1 tabung gas LPG, mereka harus membawa KTP dan kalau lupa tidak akan dilayani. Ibu rumah tangga di Kota Denpasar pada umumnya menggunakan 1 tabung gas LPG 3 kg untuk keperluan masak-memasak dan kini harganya naik dari Rp23.000 menjadi Rp25.000 per tabung di daerah Denpasar Utara. Ya termasuk lumayan menyulitkan ya, karena cuma untuk beli gas aja harus pakai KTP kan. jadi untuk sementara ini lancar Bu nyari gasnya? Kebetulan dapat aja sih, tapi ya memang agak lebih jauh dari rumah sih, nggak daerah rumah saya nggak ada, jadi agak lebih jauh lah nyarinya. Berat rasanya Pak, Kenapa itu Bu? karena kita kalau tidak pakai gas itu kan tidak bisa masak jadinya. Ya. Kalau prosesnya pakai KTP menurut Ibu bagaimana membelinya itu harus pakai KTP? Tidak mau, Jadi ribet atau bagaimana? ribet. Ribetnya karena apa Bu? Karena itu udah pakai beli 1 aja pakai KTP. Jadi tidak seperti biasa ya membelinya langsung. Ketersediaan stok LPG 3 kg dirasa masih sulit didapat di daerah Kota Denpasar hingga saat ini. Diharapkan harga dan stok LPG 3 kg kembali normal seperti sebelumnya. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Modal pernikahan bukan hanya uang dan kesetiaan, tetapi juga bebas dari narkoba. Itulah yang dijalankan oleh para calon pengantin di Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Gianyar. Hari Jumat pekan lalu mereka wajib menjalani tes bebas narkoba sebelum sepakat menjalani biduk rumah tangga. Penyuluhan dan tes bebas narkoba sudah menjadi kewajiban dan syarat utama bagi pasangan yang hendak menikah, khususnya mereka yang masih remaja, agar lebih efektif. Perbekal Desa Bukian menjalin kerjasama dengan BNN Gianyar. Bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, mereka wajib melaksanakan tes urin dulu. Karena ini merupakan program yang berkelanjutan yang dilaksanakan di Desa Bukian. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada Kepala Desa Bukian yang komitmen dan konsisten melaksanakan kegiatan ini. Calon pasangan suami istri juga tidak merasa keberatan dengan syarat tambahan, mengingat bahaya narkoba tidak hanya merusak diri pemakai, tetapi juga keturunan mereka nanti. Di bulan Juli, seperti Bali itu adalah dewasa nganten. Di bulan September itu dewasa nganten. Kami ambil sekali. Yang akan melakukan pernikahan di bulan Juli dan September, nah itu biasanya kita balikan seperti itu. Nah itu wajib untuk melakukan tes dulu. Untuk melakukan tes sebelum melakukan pernikahan. Bisa mentargetkan ataupun merencanakan setiap tahunnya itu ada 100 pasang. Kami siapkan obat 100 pasang, tetapi nggak sampai seperti itu. Jadi dengan adanya pemeriksaan ini ya kesehatan jadi lebih terjamin, sama keturunan juga
akan diaman dan terjaminlah kesehatannya. Itu aja sih. Sebelum belum pernah Untuk tesnya sebelumnya belum. Ini belum pernah. Selain mendapat penyuluhan bahaya narkotika, calon pengantin juga menjalani pemeriksaan kesehatan dan pembinaan pola hidup sehat dalam rumah tangga di Puskesmas 1 Payangan. Hal ini untuk mencegah agar anak-anak mereka nanti lahir dengan sehat dan tidak menderita stunting. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.